Welcome back to my channel sahabat WW Oke Lur. Di edisi kali ini kita pemupukan pertama ya di usia 10 hari setelah tanam ini dengan 3 varietas di tanaman 115 pohon di 3 varietas, yaitu Agrokates Mandiri, Botaniset, dan PKHT dari IPB. Ini ya Lur ya, penampakannya tuh bisa dilihat, tanaman baru 2x2 pola zigzag. Oke Lur, kita lanjut ke step berikutnya ya, tentang pengaplikasian, tentang pupuk yang digunakan, lalu dosis air yang dibutuhkan, lalu dosis yang dibutuhkan tanaman. Oke, sip. Oke Lur, sebelum kita lanjut ke pengocoran, kita kasih kohe dulu terlebih dahulu ya. Ini kohenya bisa kita campur dengan dolomit, ataupun kohe ini biasanya saya rendam dengan larutan M4 ya. Namun berhubung tongnya cuma satu, jadi kita susulan saja. Oke, kita kasih kurang lebih 2 genggam ya. Oke, seperti itu Lur. Ini untuk memicu pertumbuhan, memacu pertumbuhan. Ini sangat luar biasa ini, karena nitrogennya kohe ayam ini sangat tinggi juga ya. Seperti ini. Lakukan di interval seminggu sekali, ataupun 2 minggu sekali, ataupun 3 minggu sekali. Seminim-minimnya, sewajib-wajibnya itu sebulan sekali wajib ya. Itu tergantung selera kalau masalah intervalnya. Oke Lur, ini di penanaman 115 pohon. Jadi sahabat WW, kalau untuk deplot itu kita berawal dari langkah kecil dulu. Tanaman kita sedikit tapi kita maksimalkan bisa menyaingi tanaman yang banyak. Kalau untuk tanaman banyak, kalau modal kita mampu, cukup, tenaga kita ada, itu tidak jadi masalah ya. Takutnya tenaga kita nggak ada, modal nggak ada, jadinya tidak maksimal. Itu Lur. Ini nanti 3 hari lagi kita timbun tipis-tipis. Seperti itu Lur sistemnya. Ataupun kita langsung timbun tidak jadi masalah. Ini adalah 3 varietas ya Lur. Ada Agrokates Mandiri, ada Botaniset, lalu ada PKHT. Oke Lur. Oke Lur, ini airnya 200 liter ya. Untuk 1 tangki kebutuhannya itu 3 kilo NPK, lalu 1 kilo kalponit ya, KNO3. Ini bisa digunakan separuh ataupun sekantong penuh ya, itu tidak jadi masalah. Lalu untuk NPK-nya dihususkan di usia vegetatif ini ya, dihususkan sampai ke usia 2 bulan itu menggunakan yang unsur TE, lalu nitrogen yang sangat tinggi. Itu bisa menggunakan NPK Sprinter ataupun ZA ya. Nitrogennya kita ganti dengan ZA bisa, lalu NPK biasa bisa, ataupun Sprinter bisa, ataupun NPK Ponska Plus, itu sangat bagus juga ya, luar biasa. Ini saya gunakan yang ada aja, 1616 dari DGW yang punya unsur TE. Jalur untuk kebutuhan yaitu sekitar 3 kilo ya, tanaman dengan sistem pola, sistem kocor. Kandungan airnya sekitar 200 liter. Jalur sedikit agak repot ya, karena saya sendiri. Ataupun pakai NPK Yara Unik, itu sangat bagus juga di masa vegetatif ya. Masa vegetatif sangat bagus buat pertumbuhan. Yang terpenting Lur, jangan pernah tinggalkan unsur kalsiumnya ya. Itu sangat penting, baik di usia dini maupun usia lanjutan, itu kalsium jangan sampai tinggal, karena itu yang menentukan juga tanaman bisa berlanjut.
Jadi setiap usianya kita harus tahu kebutuhannya ya. Di masa vegetatif kita perkuat nitrogen, di masa generatif kita kuat kalium. Lalu ini kalsiumnya jangan lupa, NO3-nya ini sangat penting sekali. Yang pernah tinggal di semua komoditi ini wajib di masa vegetatif. Oke lur, saya racik dulu ya lur, nanti kita lanjut lagi. Oke lur, kita aduk terlebih dahulu kedua unsur ini ya. Terlebih dahulu. Luar biasa nyes lur, cespleng. Nah, kalau yang luar biasa NPK-nya pakai yang sprinter itu. Luar biasa pertumbuhannya. Di 1,5 bulan itu sudah keluar ya putiknya itu nanti pertumbuhannya. Kalau semua unsurnya terpenuhi sesuai yang dibutuhkan tanaman, itu luar biasa pertumbuhannya. Jadi kalau untuk usia 1 sampai 2 bulan dikhususkan itu sistem kocor ya, kecuali kalau udah usia lanjutan dari generatif sampai ke usia lanjutan itu main tabur tidak jadi masalah. Perbedaannya sebetulnya dikocor sama ditabur tergantung selera sih. Kalau dikocor dia lebih cepat meresap, biayanya pun sedikit ya. Kalau di main tabur ini 3 kilo 115 pohon pasti kurang. Jadi kalau main kocor dia ringan, irit, langsung meresap tanpa terjadi penguapan. Beda sama sistem tabur ya, cuman lebih ringan di pengerjaan saja. Oke lur, saya aduk lagi ya lur. Oke lur, kita lanjut ke pengaplikasian setelah kita aduk rata ya. Oke. Oke, berapa dosis yang dibutuhkan? Hanya 1 cangkir saja ya lur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau lebih bagus cepat pertumbuhannya seminggu sekali lur, sistem kayak gini. Luar biasa lur pertumbuhannya. Makanya itu kalau tanaman sikit memang bisa maksimal ya. Jadi antara tenaga modal bisa kita sesuaikan, terutama tenaga lah, karena tanaman ini sangat butuh kasih sayang yang penuh ya lur. Ini nanti usia 14 hari ataupun 21 hari terubusnya sudah banyak lur. Baru nanti setelah ini kita timbun tipis-tipis lur. Untuk tanah terus lakukan pembenahan ya. Ini saya bajak kemarin ini. Kita benahi terus. Ya, lur. Terus kita benahi tanahnya agar tercipta tanaman yang sehat.
Kalau untuk pemupukan tergantung selera ya. Bagaimana kita melihat kondisi tanaman, dia sudah lapar atau belum, kita kondisikan terus, kita cek terus ya. Kalaupun di usia 2 minggu, kalau memang dia belum lapar, tidak usah kasih. Kalaupun dikasih secukupnya saja, karena dikhawatirkan over ya. Karena semua ada batas anjurannya, kecuali kalau organik berlebihan tidak jadi masalah, yang penting difermentasi. Seger lur. Wih, segarnya dia. Baru nanti kita siram lagi dengan air biasa lur. Oke lur. Oke, habis. Oke lur, telah usai sudah ya pemupukan pertama di usia 9 hari dengan 3 varietas, yaitu Agrokates Mandiri, Botaniset, dan PKHT. Oke, semoga bermanfaat lur. Ikuti terus jejak sahabat WEW dalam setiap langkahnya ya, dalam setiap langkah kecilnya untuk menjadi besar. Dan ketika besar kita harus ingat terus kita begitu kecil. Oke lur. Oke, tetap semangat terus, semangat juang tanpa henti. Salam jurus tandur, maju terus pantang mundur. Kita diciptakan untuk bertempur, bukan untuk mundur. Sekecil apapun perjuanganmu, itu sangat berharga daripada tidak sama sekali. Hijaukan terus Bumi Pertiwi. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kehilapan. Sahabat WEW.